Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nas yang mendasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungi bersama, yaitu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang berperikop tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah para murid melewati dan mengalami beberapa rentetan peristiwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus, akhirnya para murid berani untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang merupakan kebangkitan dari antara orang mati, yang tergambar pada ayat yang kedua. Dan nas kita ini menyaksikan hal itu, di mana Petrus dan Yohanes, yang adalah murid Yesus, mengajar orang banyak pada saat itu, dan memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang banyak. Mereka menyampaikan suatu kebenaran, bahwa benar Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi, para imam dan kepala pengawal bait suci dan orang-orang Saduki merasa bahwa ajaran yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes merupakan ajaran yang tidak benar, bahkan dituduh sebagai ajaran yang menyesatkan. Secara manusiawi, tidak ada seorang pun yang mati dan dapat hidup dan bangkit kembali. Menurut para imam pada saat itu, apa yang diajarkan dan diberitakan oleh Yohanes dan Petrus adalah sesuatu hal yang tidak benar. Karena pemberitaan dan pengajarannya, Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Padahal apa yang mereka lakukan dan mereka beritakan adalah sebuah kebenaran yang mereka saksikan dan mereka alami sendiri. Bahwa benar Yesus memang mati, tetapi ia bangkit dari antara orang mati. Walaupun pemberitaan dan pengajaran yang mereka lakukan dianggap salah dan tidak benar, tetapi karena Roh Kudus berkarya dan bekerja, maka yang terjadi dari pengajaran dan pemberitaan mereka tergambar pada ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dapat kita bayangkan bersama bahwa ketika pengajaran atau yang dilakukan oleh para murid, terkhususnya Petrus dan Yohanes, adalah sebuah kesalahan atau ketidakbenaran, maka tidak mungkin sampai 5.000 orang laki-laki menjadi percaya akan ajaran mereka. Tetapi yang penting adalah bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Petrus dan Yohanes merupakan suatu kebenaran yang disaksikan dan mereka alami. Dan pekerjaan Roh Kudus bekerja atas apa yang mereka lakukan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, apa yang terjadi dan dialami oleh Petrus dan Yohanes menjadi gambaran dan pembelajaran berharga bagi kita bersama. Di mana orang yang percaya di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal, sesuai yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu. Dan apa yang terjadi yang dialami oleh Petrus dan Yohanes merupakan akibat karena mereka percaya akan Yesus Kristus. Dan selanjutnya ketika kita melakukan dan mengerjakan sesuatu kebenaran, maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Seperti yang
dirasakan dan dialami oleh Petrus dan Yohanes. Walaupun dalam pemberitaan mereka dituduh untuk memberitakan sesuatu yang tidak benar, tetapi ternyata Roh Kudus bekerja dan 5.000 orang laki-laki menjadi percaya akan pengajaran mereka. Itu memperlihatkan bahwa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, bahwa ketika Tuhan berkenan, maka sesungguhnya Tuhan menyertai pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Dan ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, begitupun dengan kita. Roh Kudus akan senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kita dan dalam setiap keadaan hidup kita, yang memberikan kita kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan bagian kita masing-masing. Oleh sebab itu, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita. Kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Sungguh besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau dengan setia memberkati setiap langkah perjuangan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tapi tangan kasih Tuhan senantiasa menjaga dan menuntun kehidupan kami. Sehingga kami boleh melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kami, menganugerahi kami dengan kesehatan kekuatan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas yang menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kami. Mampukan kami untuk menghayati, memaknai, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga hidup kami menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang dengan setia akan menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kami. Sehingga sesungguhnya kami tidak boleh takut dan khawatir, karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kiranya tangan pengasihan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap keadaan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa untuk bersyukur atas kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah harapan kami, inilah seruan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.